Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya, rahmat dan juga hidayah-Nya kita dapat berkumpul kembali, bermuajah lagi secara online pada hari ini Jumat tanggal 17 Desember 2021. Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, tabiin, tabiut tabiin yang semoga kelak di yaumil akhir nanti kita termasuk daripada golongan yang mendapatkan syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar lagi. Kemarin sudah di-share sama teman-teman BKK Rohis. Insya Allah kita akan belajar tentang melek finansial. Nah, nanti seperti apa sih sebenarnya muslim, terutama muslimah itu mengelola keuangan dan juga bagaimana tips-tipsnya mengatur cash flow kita sebagai seorang muslimah yang sesuai dengan syariat. Kita insya Allah hari ini akan belajar bersama-sama. Beliau ini beliau merupakan pendiri Insyirah Insyirah Finance, yang mana siang hari ini dengan manggilnya Mbak atau Kak Ustazah boleh? Boleh Mbak aja. Mbak aja ya. Insya Allah siang hari ini kita dibersamai dengan Mbak Dewi, Ratna, Dwi Amelia. Insya Allah dipersiapkan lagi niatnya, catatannya. Tafadol yang ingin mengambil wudhu atau yang teman-teman masih belum bisa menyalakan videonya tidak apa-apa, tapi tafadol yang tidak ada uzur silakan untuk menyalakan videonya dan mempersiapkan nanti pertanyaan apa yang akan disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Insya Allah kita buka bersama-sama kajian kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin kita boleh langsung mulai ya, Mbak Amel? Ya, oke. Boleh saya dijadikan co-host juga, Mbak? Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil boleh dibantu ya, Mbak Nia. Nanti insya Allah tafadhol kepada rekan-rekan dipersiapkan lagi catatannya ya. Kita niatkan niat kita, bismillah, untuk mengambil ilmu yang disampaikan siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Mbak Amelia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide saya udah bisa terlihat ya, Mbak ya? Iya, sudah. Okay. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman BKK Rohis PLN ya yang sudah mengundang saya untuk sharing di siang hari ini. Insya Allah semoga hari Jumat kita menjadi keberkahan juga untuk kita semua dan bisa menjadi salah satu ladang pahala buat kita dalam mencari ilmu dan insya Allah nanti semoga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Judulnya hari ini insya Allah menarik ya teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kita hari ini juga akan berbicara terkait dengan uang gitu ya. Dimana kalau kita ngomongin terkait uang itu pasti semua orang bisa relate ya, bisa nyambung lah ibaratnya kalau kita ngomongin terkait uang. Karena apa? Karena setiap hari kita udah pasti berhubungan sama yang namanya uang. Mau kita beli-beli, mau kita nyiapin pendidikan anak, dana pendidikan anak, mau kita mau umroh atau mau beli rumah dan segala macamnya ya, insya Allah kita semuanya selalu berhubungan dengan yang namanya uang gitu. Dan hari ini insya Allah kita akan sharing. Cantik banget, Masya Allah. Kita akan sharing, kita akan belajar bersama bagaimana seorang muslim ya teman-teman kita bisa mengelola keuangan kita berdasarkan value-value secara islami gitu ya. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak MC-nya bahwa saya adalah seorang certified financial planner ya ibu-ibu sekalian dan juga founder dan financial
Oke, jadi Insyirah Finance ini adalah salah satu platform, sebenarnya platform edukasi dan konsultasi keuangan yang fokusnya sebenarnya dengan keuangan syariah, baik itu untuk individu dan keluarga gitu ya. Jadi selain menjadi seorang financial educator gitu seperti hari ini sharing hari ini, biasanya sehari-hari itu menangani klien untuk menyelesaikan permasalahan keuangan dari A to Z lah. Ya, insya Allah nanti penyelesaiannya juga kita ke Islamic values lagi, ke syariah lagi gitu ya. Saya juga punya sertifikasi sebagai Qualified Wealth Planner dan Islamic Financial Planner gitu. Dan insya Allah untuk hari ini bahasan kita itu ada 3 hal, ibu-ibu sekalian. Yang pertama adalah strong why-nya. Strong why-nya kenapa kita nih seorang muslim, seorang muslimah, kenapa sih kita harus baik mengelola keuangan? Kenapa sih kita harus pintar gitu ya? Kenapa kita harus tahu terkait dengan cara mengelola keuangan? Nah, ini penting sekali sebenarnya strong why. Kenapa? Karena kalau dalam salah satu buku gitu ya, ini sebenarnya bukunya orang barat, tapi value-nya bisa kita ambil bahwa sebenarnya katanya salah seseorang itu biasanya akan selalu termotivasi untuk melakukan suatu hal gitu ketika kita punya strong why yang kuat gitu ya. Contohnya aja kalau misalnya kita punya keinginan untuk menghafal Al-Qur'an. Kalau kita punya strong why yang kuat, di tengah-tengah misalnya kita ada males gitu ya, atau misalnya udah ngafalin murojaah gitu ya, kita harus balikin lagi ke strong why-nya. Kenapa kita ngafalin Quran? Nah ini sama dengan kita nanti belajar terkait keuangan. Yang pertama banget nih, saya selalu underline gitu ya ke teman-teman sekalian, ke ibu-ibu sekalian di sini, bahwa yang paling penting di sini dalam praktiknya dalam pengelolaan keuangan itu kita tahu strong why-nya kita, dan tentunya kita sebagai muslim strong why-nya balik lagi ke Al-Qur'an, balik lagi ke hadis, balik lagi ke ajaran Islam itu seperti apa, dan itu akan menjadi strong why kita dalam belajar terkait dengan pengelolaan keuangan itu sendiri. Dan poin yang kedua adalah terkait syariah financial planning, dan yang ketiga nanti tips-tipsnya yang sifatnya adalah praktikal terkait dengan manajemen cash flow, prioritas pengeluaran, dan segala macamnya. Saya izin minum dulu sebentar. Baik ibu-ibu sekalian, jadi saya mau mulai slide pertama saya dari kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Saya adalah salah satu orang yang sangat suka sekali surah Yusuf ya. Kenapa? Kalau kita lihat surah Yusuf ini adalah salah satu surah dalam Al-Qur'an yang dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir sekali menceritakan kisah Nabi Yusuf. Kalau misalnya ya ibu-ibu sekalian buka surah Ibrahim, surah Muhammad dan segala macamnya, itu kan tidak serta-merta merunutkan kisah Nabi Muhammad dari kecil sampai dengan dewasa. Tapi kalau di surah Yusuf ini benar-benar runut bagaimana kisah Nabi Yusuf ini dari masa kecilnya sampai dibuang oleh saudaranya, dimusuhi oleh saudaranya sendiri gitu ya, dibuang ke sumur, ditolongin orang, bukan ditolongin tapi malah dijual sebagai budak, setelah itu difitnah oleh ibu tirinya, masuk penjara dan segala macam. Itu sangat runut sekali berada dalam suatu surah ini ya, surah Al-Qur'an. Surah Yusuf juga ini sebenarnya salah satu surah yang juga sangat disukai Rasul ya. Kenapa? Karena surah Yusuf ini turun ketika Rasulullah ini berada dalam masa-masa kesedihannya. Ketika berada dalam masa-masa ditinggal oleh istrinya Khadijah, istri tercintanya, ditinggal oleh pamannya, oleh Allah turunlah kisah Yusuf ini. Ya artinya apa? Sebenarnya dari kisah Yusuf ini, Masya Allahnya, bahwa sebenarnya memberikan penghiburan waktu itu ya kepada Rasulullah, bahwa intinya Rasulullah waktu itu sedih ditinggalkan orang tercinta, Allah menghibur dengan kisah Yusuf, bagaimana Yusuf melewati hidup-hidupnya itu yang penuh kesedihan. Jadi kalau misalnya sekarang nih di titik ini kita umur berapa, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun kita merasa kesedihan ditinggal oleh orang terkasih, atau misalnya saudara kita sakit, keluarga kita sakit, coba kita baca lagi surah Yusuf untuk mendapatkan penguatan kembali. Jadi bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad, ini Yusuf nih dari kecil udah sengsara ibaratnya gitu. Dari kecil udah nggak disukai sama saudaranya, dibuang, dijadikan budak, habis itu difitnah, masuk penjara dan segala macam. Dan itu menjadi penghiburan bahwa kalau kita galau gitu lah, kalau anak-anak muda zaman sekarang, atau misalnya labil, sedih, atau apa segala macamnya, kita harus ingat nih sebenarnya bahwa Nabi Yusuf ini Masya Allah ujiannya dari masa kecil bertahun-tahun itu ibaratnya nggak habis-habis gitu ya. Jadi kayak jangan merasa kita menjadi orang paling sedih di dunia sebelum kita membaca dan
mempelajari sebenarnya kisahnya Nabi Yusuf ini. Dan kalau kita belajar terkait keuangan, sebenarnya juga ada di dalam kisah Nabi Yusuf tadi, kita juga bisa belajar terkait poin-poin keuangan. Dan ini menjadi dasar sebenarnya basic juga terkait dengan syariah financial planning itu sendiri, teman-teman. Jadi saat itu ketika Nabi Yusuf ini kan sudah masuk tengah-tengah gitu ya, dari kecil dibuang jadi budak, difitnah oleh ibu tiri, masuk penjara. Nah, pas masuk penjara itu Nabi Yusuf itu saat itu mendengar nih bahwa rajanya itu sedang bermimpi dan minta orang untuk bisa menakwilkan mimpinya itu. Karena apa? Karena mimpinya rajanya ini aneh. Masa ada 7 ekor sapi betina yang kurus gitu ya, yang gemuk gitu ya, dimakan oleh sapi yang kurus gitu, 7 sapi betina yang kurus. Jadi rajanya ini mengundang seluruh rakyatnya yang bisa menakwilkan mimpinya. Saat itu Nabi Yusuf ada di penjara gitu ya, Nabi Yusuf di penjara gitu ya. Long short story, akhirnya Nabi Yusuf ini menakwilkan mimpi rajanya yang ada di Quran surah Yusuf 47 dan 48. Yusuf saat itu berkata bahwa kamu bercocok tanam 7 tahun sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Nah, ini ayat ke-47-nya. Ayat ke-48-nya kita tahu bahwa setelah 7 tahun nih, 7 tahun kita ibaratnya diberikan segala hujan, tanah yang subur, kita 7 tahun berikutnya itu kita akan menghadapi suatu paceklik atau kekeringan yang kita tuh nggak bisa lagi nanam, bercocok tanam segala macamnya. Dan kalau kita tahu sebenarnya di saat itu, pada zaman Nabi Yusuf saat itu, masyarakat Mesir sebagian besar hampir mayoritasnya itu adalah seorang petani-petani gandum gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya udah nggak bisa bertani, nggak bisa bercocok tanam, negara Mesir ibaratnya udah nggak bisa jalan gitu. Makanya dari sini Yusuf ini dari mimpinya raja menakwilkan bahwa meminta rajanya ini untuk bercocok tanam 7 tahun kayak biasanya gitu, kayak nanti 7 tahun ini akan ada hujan, tanahnya subur, pokoknya udah bisa kita bercocok tanam gitu ya. Nah, setelah yang 7 tahun ini, maka apa yang kita tuai hendaklah kita biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kita makan. Karena apa? Karena setelahnya 7 tahun ini kita akan menghadapi masa-masa yang sulit. Kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa bercocok tanam, gandum kita tuh udah sangat terbatas gitu ya. Jadi kalau kita lihat tafsirnya, bagaimana tafsirnya? Jadi kalau salah satu tafsir dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi gitu ya di Masjid Nabawi ini mengatakan bahwa kalau di surah 47 di ayat 47 ini bahwa untuk mengatur pola makan di tahun-tahun yang sering hujan, jangan terlalu banyak dihabiskan untuk disimpan sebagai persiapan menghadapi waktu-waktu yang sulit. Nah, dalam ayat ini juga terdapat anjuran bagi kita mengatur harta sehemat mungkin, yakni tidak menghambur-hamburkannya agar ketika tiba waktu-waktu sulit kita tidak terlalu kekurangan. Kenapa? Karena 7 tahun ini gitu ya, 7 tahun ini kita udah dapat jackpot lah gitu ya, dikasih Allah kesuburan tanah dan segala macam, kita dapat penghasilan di atas rata-rata. Setelah itu 7 tahun berikutnya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain karena paceklik ya, ada paceklik dan nggak ada hujan, tanahnya kering dan segala macam. Jadi apa pelajaran yang bisa dipetik? Jadi kalau misalnya ibu-ibu sekalian sering banget mendengar dana darurat, nanti mungkin di slide berikutnya saya jelaskan ya. Jadi dana darurat ini sebenarnya penting sekali disiapkan untuk kondisi yang tidak terduga. Mungkin dalam kisahnya Nabi Yusuf ini sudah bisa menakwilkan ya bahwa mana sih tahun-tahun yang susah gitu ya, mana sih tahun-tahun yang darurat, tahun-tahun paceklik. Tapi kalau seperti kita kan tidak pernah tahu ya masa depan kita seperti apa. Mungkin sekarang kita sehat, besok kita tidak tahu apakah sakit atau tidak. Sekalipun sakit misalnya, oh iya sekarang sakitnya saya sudah di cover oleh kantor misalnya gitu, atau udah pakai BPJS. Ya apakah semuanya udah di cover? Kalau misalnya nih harus bolak-balik pakai transportasinya, atau misalnya nauzubillah keluarga kita suami gitu kena PHK, ada anak sakit yang tidak di cover, atau kita butuh vitamin karena sakit dan segala macamnya, itu dana darurat pentingnya. Dan poin yang kedua adalah pengeluaran bersifat konsumtif itu dilakukan dengan hemat. Maksudnya apa? Sebenarnya di sini adalah kita tidak berlebih-lebihan ya, kita tidak mubazir terhadap hal-hal yang bersifat konsumtif dan tidak terlalu berlebih-lebihan tadi. Yang ketiga, ini yang menarik sebenarnya. Jadi dalam ayat itu ada redaksi fisumbulihi.
Fisumbulihi ini artinya tangkai ya ibu-ibu sekalian. Jadi artinya bahwa sebuah isi pohon ini saat itu gandum ya. Jadi pada saat di Mesir saat itu gandum itu akan aman gitu ya, akan aman ketika kita bisa menyimpan gandum itu di tangkainya. Jadi nggak kita petikin gitu ya, nggak kita ambil dari tangkainya gitu ya. Kalau misalnya diambil dari tangkainya gitu, diambil semua dari tangkainya, itu akan cepat apek, pokoknya nggak bisa dimakan gitu lah. Makanya di situ Nabi Yusuf ini berkata simpan di tangkainya gitu ya untuk dapat tempat penyimpanan yang aman. Nah itu sama sebenarnya sama kayak kita sebenarnya. Kalau kita analogikan kita ke sekarang, uang kita itu juga harus disimpan di fisumbulihi, di tempat yang aman. Aman dari apa? Aman dari selain aman dari pencurian. Kalau kisahnya Nabi Yusuf itu sebenarnya aman dari apa? Aman dari kita untuk makan berlebihan dan aman untuk supaya tidak habis dibelanjakan. Sama sebenarnya kayak kita. Ibaratnya gini, kalau semuanya gaji kita ditaruh dalam satu rekening, rekeningnya itu udah biasanya kita pakai check out di marketplace, udah bisa pakai gesek-gesek di mall dan segala macamnya, itu kan sudah tanda-tanda itu sudah tidak aman ya, sudah sangat akan sering kita belanjakan gitu ya. Nah itu sebenarnya. Jadi kita harus punya tempat penyimpanan sendiri atau fisumbulihi ini supaya uang kita nih aman dari terutama pemakaian kita gitu supaya nggak habis dibelanjakan. Nah poin selanjutnya yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf tadi adalah bahwa setelah masa produktif akan datang masa di mana kita sudah tidak produktif, teman-teman sekalian. Di Nabi Yusuf mungkin sudah bisa diprediksi 7 tahun sekarang produktif, 7 tahun berikutnya tidak produktif. Nah, kalau kita sekarang mungkin kita bisa analogikan gini, teman-teman. Kalau kita rata-rata di Indonesia itu pensiun 55 sampai dengan 58 tahun ya. Sedangkan usia hidup di Indonesia itu menurut data BPS 72 sampai 75. Anggap kita pensiun 55 tahun, kita masih ada usia hidup 75 tahun. Artinya apa? Artinya kita akan hidup 20 tahun di mana kita sudah memasuki usia yang tidak produktif, usia pensiun. Nah, ini juga harus dipersiapkan ya sebenarnya. Kenapa? Kita harus mempersiapkan supaya kita tidak melahirkan anak-anak kita sebagai anak-anak yang sandwich generation. Kita bisa nih saat-saat kita tidak produktif atau kita sudah pensiun, ibaratnya kita sudah tidak bergantung lagi kepada orang lain, tapi yang menggunakan hasil kerja kita selama berapa puluh tahun sebelumnya sampai 55 tadi untuk kita pakai ketika kita masa yang sudah tidak produktif lagi gitu. Dan poin yang terakhir gitu ya, selain tadi kalau dulu mungkin untuk masa paceklik, kalau sekarang itu contohnya apa? Tadi masa pensiun, butuh biaya, kalau pensiun kan sudah nggak pakai fasilitas kesehatan kantor ya, udah bebas dari fasilitas kantor gitu ya. Jadi harus dipersiapkan juga kesehatannya. Kalau biaya pensiunnya misalnya dari kantor dapat pensiunnya berapa nih, ada kan tipenya yang jaminan pensiun yang bulanan ya, bulanannya juga berapa, cukup nggak sebulan. Nah itu juga kita harus cari tahu. Kalau misalnya nggak cukup ya kita persiapkan sendiri dari sekarang, karena rata-rata kalau saya lihat ya beberapa klien saya juga BUMN biasanya juga nggak ngerti, maksudnya nggak tahu bahwa nggak ngerti, dan kadang pas dihitung sebenarnya dia juga baru wah rupanya sebenarnya saya cuma dapat segini nih pas pensiun, let's say misalnya 2 juta atau 2.500.000 gitu per bulannya. Padahal ketika kita pensiun kan ada namanya inflasi, 2.500.000 sekarang mungkin bisa buat makan gitu ya sebulan, bisa nggak ya? Ya bisa lah, anggap bisa gitu ya. Tapi apakah 20 tahun lagi kita masih bisa makan dengan 2.500.000 gitu? Nah, kalau misalnya kira-kira tidak cukup, maka kita harus mempersiapkan dengan simpanan yang lainnya, seperti itu. Atau kalau misalnya kita sudah punya anak ya, itu biaya pendidikan juga tentunya kita harus persiapkan. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan nih anak-anak kita menjadi anak-anak yang tentunya yang berpendidikan, yang ibaratnya sudah siap secara finansial itu untuk sekolah gitu ya, untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Dan itu tugas kita sebenarnya ibu-ibu sekalian sebagai orang tua. Dan ini juga insya Allah menjadi ladang pahala buat kita ketika kita mempersiapkan biaya pendidikan ini gitu ya. Kenapa? Karena ya itu juga salah satu bentuk kita mendidik anak ya, menyekolahkan anak di tempat-tempat sekolahan yang terbaik ya. Tentunya terbaik menurut siapa? Terbaik tentunya yang pertama menurut Allah gitu ya. Value-value-nya menurut Islam dan segala macamnya. Oke,
Lanjut strong why yang kedua. Jadi apa sih sebenarnya alasan saya untuk mengelola keuangan? Tadi kita di pertama sudah belajar dari kisah Nabi Yusuf terkait bagaimana Nabi Yusuf ini dan masyarakat Mesir saat itu mengelola keuangannya menghadapi masa-masa paceklik. Nah, kalau sekarang sebenarnya yang menjadi alasan lain ya kita supaya mengelola keuangan adalah tentang adanya suatu pertanggungjawaban besar di hari yang mencekam. Ini ada hadis nih ibu-ibu sekalian, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmizi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat tidak akan beranjak hingga dia ditanya 4 hal. Tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang jasadnya apa yang telah diperbuat, tentang ilmunya apa yang telah diamalkan, dan terakhir tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia habiskan. Jadi terkait harta ini menjadi salah satu highlight juga apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Dan banyak orang yang salah kaprah bahwa yang terkait harta ini dipertanggungjawabkan bahwa ya udah kita kerja halal ini udah selesai gitu. Maksudnya udah dipertanggungjawabkan. Nah, itu benar sebenarnya. Tapi kurang lengkap. Ibu-ibu sekalian. Jadi di sini sebenarnya dalam hadisnya artinya tentang harta dari mana kita peroleh dan kemana kita habiskan harta. Banyak orang fokusnya terlalu kemana kita peroleh, ya udah saya kerjanya halal, udah selesai gitu. Tapi kita tidak fokus ke kemana kita sebenarnya habiskan harta kita. Nah, ini juga menjadi bahan pertanggungjawaban gitu ya ke nanti di hadapan Allah. Apa kita habiskan nih harta kita ke hal-hal yang banyak manfaatnya atau malah ke hal-hal yang banyak mudaratnya atau hal-hal yang tidak penting lah ibaratnya atau hal-hal yang malah membuat kita masuk ke lubang maksiat gitu, nauzubillah gitu ya. Nah, itu juga menjadi hal-hal penting. Nah, kenapa kita ibaratnya belajar mengelola keuangan supaya kita bisa bertanggung jawab nih terkait dengan kemana kita habiskan uang-uang kita ini. Yang pertama tentu kemana harta dari mana kita peroleh tentu semuanya insya Allah udah sadar ya. Kita harus bekerja mendapatkan penghasilan yang halal gitu ya dan segala macamnya. Kemana ia habiskan biasanya masih banyak nih yang pada nggak sadar. Di sini juga menjadi titik kenapa kita akhirnya belajar terkait pengelolaan keuangan. Nah, terkait syariah financial planning sendiri sebenarnya itu apa gitu ya. Jadi perencanaan keuangan sesuai syariat Islam. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tapi juga akhirat berdasarkan hukum syariat yang tercantum dalam Quran dan hadis. Jadi yang namanya syariah financial planning, kita tidak hanya ibaratnya selesai dalam memenuhi kebutuhan dunia gitu. Kalau kita mungkin belajar financial planning biasa, perencanaan keuangan ya udah disuruh nyiapin dana darurat, disuruh bikin nyiapin rumah, nanti financial freedom dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya kita sebagai seorang muslim, ketika kita merencanakan financial planning secara Islam, kita ini tidak hanya mempersiapkan kebutuhan kita di dunia, tapi bagaimana nanti kita mempersiapkan di akhirat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya kita juga bisa mempersiapkan wakaf planning ketika kita hidup untuk nanti pas meninggal kita bisa wakaf gitu ya. Atau misalnya nanti sedekah-sedekah jariah lainnya, mempersiapkan dana pendidikan anak gitu. Itu juga termasuk salah satu poin sebenarnya karena termasuk bagian dari ibadah kita dalam menjadi orang tua gitu teman-teman. Nah, banyak juga orang yang salah kaprah bahwa ketika kita ngobrolin terkait syariah financial planning bahwa sebenarnya ya udah pokoknya saya pakai produk-produk yang syariah, pokoknya saya nabungnya di bank syariah udah selesai. Nggak hanya di situ aja. Jadi ruang lingkup syariah financial planning itu sendiri itu ada 3 hal sebenarnya. Mendapatkan hartanya halal, mengelola hartanya sesuai syariah Islam, dan mengeluarkan hartanya juga sesuai syariah Islam. Nah, 3 ini sebenarnya menjadi poin-poin penting kita dalam pengelolaan harta ya ibu-ibu sekalian. Nah, ini bedanya sebenarnya Islamic financial planning sama yang konvensional gitu ya. Apa bedanya? Yang pertama tujuannya. Kalau kita sebagai seorang muslim, tujuan pengelolaan keuangan, kita ngelola uang buat apa? Yang pertama itu adalah tujuannya adalah al-falah. Banyak orang salah kaprah gitu ya, kita ngelola keuangan supaya jadi kaya. Di Islam itu sebenarnya nggak hanya kaya yang menjadi tujuan kita. Artinya kita tujuannya itu bukan untuk menjadi orang yang kaya, tapi kita untuk mendapatkan al-falah gitu. Al-falah itu apa? Kalau kita sering mendengar azan gitu ya, sering dengar azan kan, hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Al-falah itu artinya kemenangan. Al-falah ini di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang di dalamnya ada kata falah, al-falah gitu ya. Yang artinya sebenarnya kalau dalam konsep financial planning itu sendiri adalah kita menang atau kita kaya dunia dan akhirat. Kita menang dunia dan akhirat.
Itu sebagai ultimate objektif kita. Nggak hanya ibaratnya kita penting nggak Mbak untuk kaya di dunia? Iya penting. Untuk apa kaya di dunia? Untuk supaya kita nyaman naik hajinya, tujuan keuangan pendidikan dan segala macam. Tapi itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah al-falah. Kita menang di dunia, kaya di dunia, dan menang di akhirat juga gitu. Dan itu yang paling penting sebenarnya. Karena apa? Karena kita hidup di dunia itu cuma sebentar aja gitu ya. Dan tempat kembali kita itu ya akhirat nanti. Makanya sebenarnya kita ngelola keuangan tuh yang nggak hanya mikirin gimana nih caranya supaya kita punya banyak uang, gimana caranya supaya jadi orang kaya, nggak cuma sekedar di situ aja. Tapi bagaimana kita mengelola keuangan berada dalam lingkup keberkahan gitu ya, halal dan berkah, dan akhirnya menjadikan kita ini manusia-manusia yang bertanggung jawab sama harta yang diamanahkan oleh Allah. Yang kedua tentu tadi sudah saya jelaskan juga ya, horizonnya atau time zone-nya itu adalah dunia dan akhirat. Jadi nggak hanya kita mikirin dunia, tapi akhirat juga kita siapkan. Gitu. Yang ketiga itu tentu saja untuk mencapai tujuan keuangan harus sesuai syariat Islam. Misalnya nih saya pengen beli rumah, rumahnya saya kayaknya nggak bisa nih Mbak beli cash, saya maunya KPR. Oke, berarti KPR-nya harus yang syariah dong, gitu ya, karena kita Muslim. Oke, KPR yang syariah itu di mana? Ya tentu saja yang pertama ya biar lebih gampang itu misalnya di bank syariah seperti itu. Contoh lainnya misalnya saya mau mempersiapkan dana pendidikan anak nih. Oke, sekarang nabungnya di mana? Nabungnya di bank konvensional gitu. Wah, itu berarti kan kendaraannya untuk mencapai tujuan keuangan masih belum sesuai syariat Islam. Nah, itu juga harus nanti kita coba hijrah ya pelan-pelan gitu ya untuk bisa sesuai sama Islam gitu ya, sesuai dengan syariat Islam gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita masuk ke hal-hal yang lebih praktikal di sini sebenarnya terkait dengan money management. Gimana sih pengelolaan keuangan? Ini sifatnya sudah mulai praktikal karena tadi kita sudah belajar terkait dengan strong why-nya, belajar dari kisah Nabi Yusuf, dari pertanggungjawaban harta di akhirat gitu ya. Dari tadi juga kita belajar terkait dengan perbedaan syariah financial planning dan conventional financial planning gitu. Dan sekarang kita belajar praktikalnya bagaimana kita ngatur uang kita. Nah, sebelum kita ngatur uang nih teman-teman sekalian, kita harus tahu kondisi keuangan kita sekarang. Kondisi keuangan kita sekarang ini sebenarnya untuk tahu kita nih sebenarnya lagi sehat atau enggak sih keuangannya gitu ya. Jadi harus tahu nih sekarang sebenarnya nih misalnya udah berkeluarga, berapa pemasukan saya, berapa pemasukan suami, beberapa pemasukan suami dan istri gitu ya. Yang kedua kita juga harus tahu sebenarnya pengeluaran tiap bulannya kita itu berapa. Nah yang ketiga kita juga harus tahu dan punya catatan tentunya terkait hutang. Berapa hutang kita saat ini dan cicilan per bulannya berapa. Nah, ini penting sekali terkait hutang, bahwa dalam Islam sendiri itu ada satu bab sendiri terkait hutang. Kalau kita buka gitu ya di surah di Al-Qur'an, di Al-Baqarah itu ada ayat yang panjang sekali bagaimana Allah mengatur tentang hutang piutang. Nah, itu juga penting ya sebenarnya buat kita untuk mencatat terkait hutang ini. Jadi kita tahu sebenarnya di posisi sekarang hutang kita sisa berapa, cicilan per bulannya berapa. Nah, berapa harta kita sekarang? Harta ini lebih ke asetnya, total aset. Jadi total aset lebih ke misalnya kita punya tabungan, kita punya deposito, kita punya reksadana gitu misalnya, atau punya saham dan segala macamnya. Emas itu adalah harta yang sifatnya aset gitu ya, atau punya rumah itu kita juga harus tahu berapa. Nah, ketika kita tahu kondisi keuangan kita sekarang, kita bisa bandingkan nih sebenarnya di harta kita sekarang sama hutang lebih tinggi yang mana? Hutangnya berapa persen dari total harta kita. Jangan-jangan sebenarnya nih hutangnya banyak banget di kita nih kayak gitu. Jadi lebih ke kita bandingkan nih sebenarnya. Dan cicilan kita per bulan berapa? Kalau misalnya cicilan kita, misalnya nih saya gajinya 10 juta, saya punya hutang KPR sama hutang kendaraan, cicilan tiap bulannya 5 juta. Berarti cicilan tiap bulan hutang saya adalah 50%. Jadi kalau sudah 50% itu sudah bisa dibilang kalau dari sisi financial planning sudah tidak sehat. Jadi kalau hutang itu dibatasi ya ibu-ibu sekalian maksimal 30 atau 35% dari pemasukan per bulan kita. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu pemasukan per bulan 10 juta, maka maksimal kita berhutang itu 3.300.000. Maksudnya maksimal cicilannya ya 3.300.000 seperti itu. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 3.300.000 itu sangat tidak disarankan.
Kenapa? Karena dari sisi psikologis, kalau manusia udah punya hutang lebih dari 35%-nya, maka biasanya itu hidupnya itu akan lebih stres. Maksudnya gampang stres gitu ya. Kalau misalnya tiap mau gajian itu biasanya kan kebanyakan orang seneng. Ini kalau misalnya sampai ngeluarin 50% atau lebih dari 50%-nya, itu biasanya udah mulai nggerutu-nggerutu sendiri. Maksudnya gimana ya? Misalnya kalau udah mau gajian nih, wah udah mau gajian, biar yang lainnya pada seneng gitu, dia sendiri yang kayak wah, saya harus bayar utang lagi nih, harus bayar cicilan ini, bayar cicilan itu. Jadi ngerasa beban sendiri, padahal hutang pas di awal dia yang ngambil, pas mau bayar jadi beban sendiri. Nah, di sini juga makanya penting sekali kita membatasi hutang kita. Membatasi hutang kita dengan apa? Dengan jumlah cicilan yang kita bayarkan ya. Jadi jangan lebih dari 30%. Atau bolehlah dikit 35%. Jadi ada dua teori, ada dua yang bilang 30%, ada yang bilang 35%. Jadi kalau misalnya kita mau yang sifatnya konservatif, maksimalnya 30% aja udah cukup gitu ya, kalaupun mau berhutang. Kalau nggak mau berhutang, wah itu lebih bagus lagi sebenarnya. Karena ibaratnya kita ya lebih tenang aja hidupnya kalau kita nggak punya hutang gitu ya. Nah, selanjutnya adalah cash flow. Cash flow ini kita penting sekali untuk tahu sebenarnya terkait pemasukan dan pengeluaran. Nah, ini untuk membantu kita untuk mengetahui financial habit kita atau kebiasaan keuangan. Ini contohnya gini, ini masih contoh arus kas mungkin gajinya sekitaran 5 juta gitu ya. Nah, kita ngatur arus kas kita sebenarnya. Bagaimana pemasukan kita misalnya 5 juta. Kita buatlah pengeluaran kita berapa, tabungan kita berapa, kebutuhan sehari-hari berapa, untuk berbagi berapa gitu ya. Nah, dari arus kas atau cash flow management ini, kita tahu sebenarnya oke, cicilan saya 1,5. Dibandingkan 5 juta, ini saya masih 30%. Oh, masih aman gitu ya, karena maksimal 35% gitu ya. Nah, selanjutnya nih yang paling penting juga itu tabungan atau investasi gitu ya. Nah, tabungan atau investasi ini penting juga ibu-ibu sekalian kita untuk menyisihkan minimalnya 10% dari gaji kita atau pemasukan kita. Itu penting sekali kita sisihkan untuk apa? Untuk yang pertama tentunya tadi dana darurat, mempersiapkan tujuan keuangan. Contohnya apa? Mau naik haji, mau umroh, mau nyiapin pendidikan anak, mau beli rumah, mau beli mobil, apalagi segala macamnya tujuan keuangan yang butuh uang di masa yang akan datang. Daripada nanti kita sibuk berhutang gitu ya, kita better kita dari sekarang nih kalau masih muda-muda kita ini sisihkan untuk menabung atau investasi gitu setiap bulannya seperti itu. Nah, kalau misalnya ini 2 poin ini udah oke gitu ya, itu berarti sebenarnya dari cash flow-nya kita udah sehat gitu. Dan yang paling penting sebenarnya kita ngontrol ini sih namanya gaya hidup. Kalau berbagi oke lah. Berbagi kita ibaratnya mau 10%, 20% silahkan dikembalikan ke masing-masing. Tapi kalau misalnya gaya hidup, kita juga harus tahu diri sebenarnya gaji kita berapa, bisa ibaratnya punya lifestyle atau keinginan atau gaya hidup berapa gitu ya. Nah, ini penting juga nih ibu-ibu sekalian bagaimana kita mengatur prioritas keuangan. Kita harus tahu yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Kadang banyak sekali ya ibu-ibu ya, yang sebenarnya kita ini bingung mana kebutuhan, mana keinginan gitu ya. Coba di chat ya, saya coba tanya dibalas di chat. Kalau misalnya skincare gitu buat ibu-ibu termasuk kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Keinginan. Kebutuhan, Masya Allah. Oke, kebutuhan. Ya, skincare, kebutuhan. Oke. Oh, ada yang jawab Masya Allah, ada yang jawab keinginan. Kalau misalnya saya mau ke kondangan gitu ya, mau ke kondangan minggu depan. Saya pengen beli baju baru nih ke kondangan gitu. Nah, saya mau beli baju baru itu kebutuhan atau keinginan nih? Keinginan. Masya Allah. Keinginan ya, oke. Banyak yang keinginan. Oke, keinginan ya. Nah, misalnya nih, satu lagi. Saya mau pengen makan nasi Padang. Itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan? Ada yang jawab kebutuhan ada juga. Ini orang Padang kayaknya ya, kebutuhannya orang Padang. Oke, kebutuhan dan ada yang jawab kebutuhan, ada yang jawab keinginan ya. Tapi kalau misalnya nih saya pengen makan nasi Padangnya itu
lauknya pokoknya saya mau pakai rendang, mau ayam bakar, sama saya mau pakai apa peyek udang. Itu kebutuhan atau keinginan tuh kalau yang kedua? Keinginan ya. Oke, ngidam boleh tuh ngidam. Lagi hamil ya. Oke. Nah, sekarang bisa bedakan kan sebenarnya mana yang kebutuhan, yang mana keinginan. Tadi contohnya di pertama terkait dengan skincare. Di skincare ada menjawab kebutuhan, ada menjawab keinginan. Lagi-lagi sebenarnya terkait kebutuhan dan keinginan itu dikembalikan ke masing-masing sebenarnya ibu-ibu sekalian ya. Jadi kalau misalnya skincare buat banyak perempuan skincare itu wajib gitu, misalnya menjadi kebutuhan gitu ya buat dia. Tapi ada buat orang-orang lain, wah ini sebenarnya bukan kebutuhan, nggak terlalu butuh ibaratnya. Karena apa? Karena saya lebih nyiapin nih uang sekolah anak lebih mahal dan segala macam, jadi harus hemat di bagian skincare. Berarti skincare masuk keinginan karena ada prioritas yang lebih tingkatannya lebih tinggi dibandingkan skincare. Jadi makanya ada orang yang menjawab keinginan. Nah, seperti itu. Nah, contoh nasi padang tadi. Nasi padang sah-sah aja mungkin buat sebagian orang menjadi kebutuhan, tapi kalau udah yang kedua tadi yang sampai minta lauknya 3, atau saya mau makan siang pokoknya saya maunya sushi gitu, atau saya mau makan siang pokoknya maunya itu steak. Nah, itu kalau udah milih-milih menu makan itu udah sifatnya keinginan. Jadi lapar. Jadi kalau kita dulu mungkin belajar zaman sekolah dulu gitu ya, kita dulu belajar terkait kebutuhan itu sandang pangan papan gitu ya. Kalau misalnya kita udah mau makan lapar itu kebutuhan, kalau sudah pilih-pilih makanannya itu nanti bisa menjadi keinginan. Tadi ya contohnya mau pilih makan ini A B C, nah itu udah keinginan. Nah, dalam Islam sendiri sebenarnya ibu-ibu sekalian itu juga ada nih istilahnya namanya manfaat atau maslahat sama kerugian gitu ya. Jadi dalam konsep Islam itu ya, keuangan syariah itu ada istilah namanya maqasid syariah. Jadi tujuan syariah kita itu adalah tujuan syariah kita tentunya kita mendapatkan keberkahan nanti di akhirat ya. Nah, di situ sebenarnya di maqasid syariah sendiri kita dijelaskan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan seorang muslim. Jadi ada 3 kebutuhan. Kebutuhan daruriyat, kebutuhan haji niat, dan kebutuhan tahsin niat. Nah, itu sebenarnya sama kayak kita. Yang primer, sekunder, dan tersier. Nah, kita sekarang akan bahas terkait kebutuhan daruriyat atau primernya bagi seorang muslim itu apa aja. Yang pertama, kalau kita mungkin tahu dulu belajar gitu ya, primer kita sandang pangan papan gitu ya. Tapi kalau dalam Islam itu nggak hanya sekedar sandang pangan papan sebenarnya, kebutuhan daruriyat kita. Yang pertama adalah kebutuhan kita dalam menjaga agama Allah. Contohnya apa? Contohnya kita memperdalam ilmu agama, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu adalah bagian dari kita, kebutuhan kita dalam menjaga agama Allah. Contoh lain misalnya kita mau ikut kajian gitu ya, itu kan sebenarnya bagian dari part of kita memenuhi kebutuhan jiwa kita, rohaniah kita. Kita ikut misalnya kursus atau belajar terkait dengan fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa dan segala macam, itu sebenarnya adalah kebutuhan daruriyat kita sebagai muslim. Kita belajar Al-Qur'an, kita menghafal Al-Qur'an, itu adalah kebutuhan kita dalam menjaga agama Allah. Dan itu tingkatannya di yang pertama. Yang kedua, itu adalah kebutuhan dalam menjaga jiwa. Contohnya apa? Tadi sandang, pangan, papan, eksistensi diri, dan kesehatan, itu adalah kebutuhan kita dalam menjaga jiwa kita. Yang ketiga ini adalah kebutuhan dalam menjaga keturunan. Contohnya apa? Contohnya seperti pengeluaran kita untuk pernikahan, pengeluaran kita misalnya mau punya anak, mengandung, pas hamil juga banyak pengeluaran. Itu termasuk kebutuhan kita dalam menjaga keturunan. Jadi dalam Islam sebenarnya sudah jelas ya bahwa mengenai keturunan itu sudah menjadi kebutuhan daruriyat gitu ya. Jadi ini tingkatannya yang ketiga, kebutuhan dalam menjaga keturunan. Yang keempat adalah kebutuhan kita dalam menjaga akal. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kita dalam sehari-hari itu adalah pengeluaran pendidikan. Baik untuk pendidikan buat kita gitu ya, untuk selalu menjaga akal kita gitu ya, atau ke anak-anak kita, pengeluaran untuk dana pendidikan anak, persiapan kuliah, dan segala macamnya. Dan yang kelima adalah kebutuhan kita dalam menjaga harta. Nah, di sini sebenarnya konsepnya itu menjaga harta selain supaya ibaratnya tidak diambil, tidak dicuri oleh orang lain, kita juga menjaga harta dalam hal apa? Tabungan, investasi, dan segala macamnya gitu ya. Dan ini penting sebenarnya kebutuhan daruriyat kita untuk kita pahami sebagai seorang muslim atau muslimah. Nah,
Hal penting selanjutnya dalam ngatur uang sebenarnya membuat budgeting, ibu-ibu sekalian. Budgeting itu apa? Budgeting itu kita bikin alokasi lah gampangnya. Kita gaji 10 juta, kita mau alokasikan untuk apa? Dan ini penting sebenarnya kita rencanakan di awal bulan ketika kita pertama kali dapat uangnya. Ketika kita gajian tanggal berapa? Gajian kita tanggal 1 misalnya, atau tanggal 25 gitu ya. Ya udah, kita bikin budgeting, ini uang kita nih, apalagi misalnya bonus ini mau dikemanakan gitu ya. Nah, ini juga dasarnya apa? Kita bikin alokasi. Jadi sebenarnya supaya kita tidak membelanjakan harta kita tidak berlebihan, jadi tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Dari Quran surah Al-Furqan ayat 67. Jadi kita ibaratnya diminta tuh dalam membelanjakan harta gitu, kita tidak berlebih-lebihan gitu ya, tidak boros gitu ya, dan nggak juga kikir gitu. Ada sampai orang yang saking mau hematnya tiap hari gitu ya di rumahnya, ketika kita cuman makan tahu tempe aja gitu, saking mau hematnya. Nah itu juga nggak boleh sebenarnya. Ibaratnya itu juga melukai jiwa dengan ngasih makan tubuh yang hal-hal yang tahu tempe sebenarnya bagus, tapi kan tubuh kita nggak cuma butuh tahu tempe ya, kita juga butuh protein hewani. Nah hal seperti itu juga. Jadi nggak boleh iritnya itu juga berlebihan gitu ya. Nah terkait budgeting sebenarnya banyak sekali teori-teorinya atau aturan-aturan yang bisa kita ikuti. Misalnya kalau kita mengikuti sahabat Rasulullah, ada salah satu sahabat Rasul itu Salman Al-Farisi. Jadi formula rumus budgetingnya itu 1:1:1. Jadi Salman Al-Farisi waktu itu adalah seorang pengusaha gitu ya. Jadi setiap hari itu mendapatkan 3 dirham. Nah 3 dirham ini sama Salman Al-Farisi ini langsung dibagi 3. Jadi 1 dirham nih untuk keluarganya, untuk makan gitu ya, untuk pokoknya kebutuhan hidupnya gitu ya, keluarga. 1 dirham ini untuk bersedekah. Jadi 1 dirhamnya langsung dikeluarkan untuk sedekah. Dan 1 dirham sisanya itu diputar kembali untuk menjadi modal. Mungkin kalau misalnya sekarang kita bukan seorang pengusaha gitu ya, karyawan, di 1 dirham ini bisa dipakai untuk investasi ya, modal atau investasi gitu ya. Jadi ini kalau ini rule of thumb atau aturan kalau kita mau ngikutin sahabat Nabi nih Salman Al-Farisi. Ada yang lain lagi, ada yang bilang 50%, 30%, 20%. Ada juga yang pakai 70% untuk kebutuhan hidup, 30% untuk saving dan investasi. Jadi yang 70% tadi udah mencakup kita buat sedekah dan segala macamnya. Jadi bisa macam-macam ya. Kalau ini 50% living, 30% buat saving, 20% buat playing. Playing ini contohnya apa? Sifat yang tidak tidak darurat. Maksudnya contohnya kayak kita misalnya nge-GoFood makanan tiap hari gitu ya, makan makanan hal yang sifatnya keinginan, main ke mall gitu ya, itu playing. Atau kalau kita sebut ya, kalau yang tadi itu sifatnya keinginan. Nah, itu boleh pakai yang seperti ini, ada boleh lagi 70-30. Ada boleh lagi 40-30, 20-10. Jadi 30%-nya itu untuk hutang, 40%-nya untuk kebutuhan hidup. Itu kalau yang punya hutang. 20%-nya untuk tabungan atau investasi, 10%-nya untuk bersedekah. Misalnya bisa seperti itu juga. Gitu ya. Nah, Ibu-ibu sekalian, kita juga bisa membuat rencana keuangan. Rencana keuangan ini sebenarnya tujuan keuangan. Jadi kalau kita ibaratnya pasti, kalau kita manusia itu pasti punya yang namanya tujuan keuangan atau impian keuangan. Jadi mau ngelunasin hutang, ibadah haji, umroh, punya rumah impian, menyiapkan dana pendidikan anak, mau keliling dunia, mau punya dana pensiun yang aman dan nyaman, itu adalah bagian dari kita tujuan keuangan. Yang paling penting sebenarnya as a muslim, kita sebagai muslim kita harus merencanakan ini ya, perjalanan ibadah haji gitu ya. Ini menjadi wajib sebenarnya bagi muslim. Jadi kalau dulu kita mungkin belajar ibadah haji bagi yang mampu gitu, seakan-akan mampu itu hanya untuk orang-orang yang benar-benar kaya, hanya untuk orang-orang kaya atau crazy rich lah sekarang istilahnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bahwa ada salah satu ustadz juga, ada salah satu kiai bahwa yang namanya ibadah haji ini tahapannya memang sudah wajib bagi semuanya. Kalau sudah ibaratnya gini, ini ustadznya bilang gini nih, kalau sudah di rumahnya udah punya motor, udah punya kulkas, udah punya TV, itu semuanya bisa dijual gitu ya, kulkas, motor, TV itu bisa dijual untuk didaftarkan haji. Kenapa? Karena tadi punya kulkas, punya TV itu kan sebenarnya tidak wajib, apalagi TV juga sebenarnya nggak wajib kan gitu ya. Sedangkan ibadah haji ini ada dalam rukun Islam gitu. Rukun Islam kita yang kelima itu ibadah haji. Dan banyak orang yang sebenarnya mampu kalau bisa mau ngatur keuangannya tapi nggak mau ngatur.
Nah, ini kesalahannya di siapa? Bukan kesalahannya itu tidak mampuan dia, maksudnya kesalahannya ketidakmampuan dia dalam mengatur keuangannya gitu ya. Padahal sifatnya haji ini adalah wajib bagi seorang muslim. Nah, ini juga harus direncanakan ya kalau kita sebagai muslim. Kalau mungkin ya anak-anak milenial atau keluarga muda itu biasanya impiannya ini nih, punya rumah impian. Yang sudah punya hutang mungkin pengen lunasin hutang. Yang sudah punya anak 2 atau 3 rata-rata pengen nyiapin dana pendidikan anak supaya nanti nggak heboh kalau anaknya mau masuk universitas, kita sudah punya tabungan pendidikannya. Dan segala macam itu namanya tujuan keuangan ya. Jadi bagaimana merencanakan tujuan keuangan? Kita harus tahu dulu kita tujuannya apa. What's your dream? Kita butuh uang berapa? Kita mau kapan? How to make it happen? Gimana caranya untuk membuat itu terjadi gitu ya. Misalnya tadi kita mau naik haji ya, kita harus hitung dulu kebutuhan dananya apa. Jadi harus dalam bentuk angka. Jadi jangan cuma bilang pokoknya oke, setelah ini misalnya ya, setelah mendengarkan webinar ini, saya pokoknya mau naik haji. Saya mau naik haji pokoknya. Naik hajinya kapan? Kapan ya? Kalau bisa tahun depan. Emang udah ada uangnya? Ya belum ada. Nah, itu kan berarti ibaratnya ya tidak diiringi oleh action plan gitu ya. Ya walaupun bisa jadi ya tahun depan kita nggak tahu tahun depan kita tiba-tiba dapat kayak durian runtuh ya, bonus tiba-tiba gede bisa langsung naik haji gitu ya, dan lain sebagainya. Intinya apa? Kita harus tahu nih kita butuhnya berapa, kapan, how long gitu ya, kapan kita mau berangkatnya. Dan kita hitung dulu kebutuhan dananya. Ini contohnya seperti ini. Misalnya kita mau naik ke hajinya itu pakai haji ONH plus gitu ya. Jadi kalau misalnya haji reguler itu kita dapat kursi 25 juta minimal satu orang, suami istri 50 juta. Tapi kalau udah di Jawa itu menunggunya terakhir itu ada yang ini ke saya gitu cerita, dia udah waktu tunggunya 22 tahun. Itu daftar di 2020 atau 2019 itu udah 22 tahun. Jadi kalau misalnya umurnya daftarnya 30 tahun, maka naik haji nanti 52 pas umur 52 tahun gitu ya. Kalau kita punya uang lebih, kita bisa misalnya kita bisa untuk ONH plus, ya silahkan kita ke haji ONH plus. Jadi haji ONH plus itu per orang untuk daftar, kalau tidak salah ya itu $4.500 atau kalau nanti yang di 4.500 sampai $5.000 ya untuk pendaftaran per orangnya. Jadi anggap aja per orangnya nanti daftar suami istri $10.000, nanti butuhnya sama suami istri nanti sampai berangkat itu $20.000. Atau kalau misalnya dijadikan juta 296 juta. Jadi biasanya gini ya konsepnya kalau ONH plus itu kita bayar dulu nih pendaftaran bareng sama suami istri gitu ya sepaket gitu, itu bayarnya $10.000 atau 150 juta gitu ya. Nanti 5 tahun berikutnya kita bayar pelunasan 150 jutanya lagi atau $10.000 lagi. Begitu. Jadi nanti kebutuhan dananya itu, jadi misalnya gini ya, naik haji 5 tahun lagi dengan ONH plus, 5 tahun lagi. Kalau 5 tahun lagi itu ada yang namanya inflasi, Ibu sekalian. Jadi inflasi itu sebenarnya kenaikan harga barang secara umum. Di Indonesia rata-rata inflasi kita itu 3 sampai dengan 4% setiap tahunnya. Nah, kalau misalnya nih dulu kita bisa beli beras misalnya telur lah, kalau telur dulu misalnya sekilonya 10.000, sekarang udah 20.000 atau 23.000 gitu ya. Itu kenaikan itu namanya inflasi, dan nggak hanya harga telur, harga beras dan segala macam, seluruh biaya-biaya dari biaya pendidikan, biaya haji dan segala macam itu nanti akan ada namanya inflasi. Kalau asumsi ini inflasinya 3%, nanti kita setidaknya nih mempersiapkan 396 juta nih plus uang saku dan segala macamnya ya. Jadi nanti gimana strateginya? Oke, saya punya bonus nih, bonus tahunan, 60 juta per tahun saya kumpulkan selama 5 tahun. 60 juta per tahun kumpulkan 5 tahun jadi 300 juta. Terus saya mau tabung per bulan 1,6 juta dari gaji bulanan disimpan di sukuk atau di logam mulia. Nah, itu boleh ya. Jadi silahkan dikumpulkan seperti ini, nanti akan jadi seperti ini nanti di tahun kelimanya, insya Allah. Jadi juga yang keempat harus pahami produk keuangan atau investasi. Tentunya kita kalau sebagai muslim milihnya investasi yang syariah gitu ya. Implementasikan. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Oke, nah ini berinvestasi sesuai syariah. Kalau ini adalah aset real gitu ya, aset yang kita pegang. Contohnya emas atau properti, ini biasanya properti emang udah orang yang punya banyak duit ya, duitnya udah nggak kehitung gitu ya untuk beli properti. Nah biasanya kalau misalnya uangnya terbatas itu biasanya di sini nih. Ini kita mulai dari risiko paling rendah. Ada deposito di bank syariah. Kisaran mungkin
sekarang mungkin kalau di Bank Syariah Indonesia imbal hasilnya, returnnya mungkin 3% sampai 3,5%. Ada sukuk. Sukuk itu adalah salah satu surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah atas kepemilikan kita terhadap suatu proyek tertentu atau suatu aset tertentu dari pemerintah. Jadi bukan surat hutang ya, dan ini syariah juga. Terus ada yang ketiga reksadana. Reksadana syariah itu ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan campuran. Itu yang syariah juga. Yang terakhir ada saham yang syariah juga sudah ada yang mendapatkan fatwa halal dari MUI. Nah, ini sebelum berinvestasi, pastikan tadi punya dana darurat. Dana darurat itu apa? Dana darurat itu dana yang kita siapkan khusus untuk kondisi darurat. Minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan kita. Kalau pengeluaran bulanan kita, kebutuhan kita misalnya 5 juta tiap bulan nih, berarti kita ngumpulin dana darurat minimal 15 juta sampai dengan 30 juta. Ya, itu dipakai untuk kondisi darurat aja. Jangan dipakai untuk misalnya mau nge-GoFood pakai dana darurat, nah itu nggak boleh ya. Jadi memang khusus untuk kondisi darurat. Yang kedua, kita harus tahu kondisi keuangan kita udah sehat. Artinya apa? Kita nggak terlilit hutang kita berada di bawah 35% tadi. Jadi kalau misalnya hutang kita masih di atas 35%, fokus untuk ngelunasin hutang dulu sampai kita berada di ambang yang 35% tadi. Terus yang ketiga, kita penting untuk punya ilmunya, edukasi diri dengan berbagai ilmu tentang investasi. Kita harus tahu juga profil risiko kita apa, dan yang terakhir adalah tujuan investasi kita itu untuk apa. Nah, ini dari salah satu quotes yang saya suka juga dari Umar radhiyallahu anhu yang bilang bahwa jangan berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti din atau muamalat. Jadi dulu pada saat Umar ini menjadi khalifah, Umar ini ngecekin satu-satu orang yang mau berjualan di pasar. Jadi ngecekin udah ngerti belum terkait riba, udah ngerti belum terkait dengan fikih muamalah. Jadi kalau mereka nggak ngerti, itu nggak boleh masuk pasar. Nah, sebenarnya sama kayak sekarang kita. Kalau misalnya kita ibaratnya belum mengerti itu terkait dengan, kalau dulu ya pasarnya itu pasar real ya. Kalau sekarang kan kalau kita investasi itu namanya pasar keuangan. Kalau kita belum ngerti itu ya berarti kita jangan masuk lah. Kita jangan masuk ke situ gitu ya. Kita harus masuk dalam kondisi memang kita sudah mengerti dari segi apa, dari sisi akad-akadnya, kehalalnya bagaimana. Kenapa MUI ini menghalalkan akadnya seperti apa gitu ya. Misalnya hal seperti itu kita juga harus pahami seperti itu ya. Jadi penting sekali kita untuk mengetahui fikihnya, muamalahnya gitu. Kita punya ilmunya dulu lah, ilmu sebelum amal. Ya setidak-tidaknya kayak kita mau nyimpan di deposito bank syariah. Banyak orang yang nggak tahu, akhirnya ya sama aja lah deposito bank konvensional dan bank syariah. Padahal itu beda. Orang yang biasanya ngomong seperti itu ya rata-rata ya karena nggak tahu ilmunya gitu ya. Karena nggak tahu ilmunya akhirnya mau nyimpulkan seperti itu. Nah, ini slide terakhir dari saya. Sebaik-baik investasi seorang muslim adalah investasi untuk akhiratnya ya. Jadi kita belajar keuangan untuk apa? Sebenarnya salah satu bagiannya untuk investasi kita kepada akhirat kita mempersiapkan tiap bulannya untuk bersedekah, kita mempersiapkan pendidikan untuk anak-anak kita yang nantinya anak-anak kita tuh kan juga menjadi aset jariah ya bagi orang tua ya. Mempersiapkan bagaimana nanti kita untuk beribadah dan segala macamnya, itu juga investasi kita untuk akhirat. Itu slide terakhir dari saya. Jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah khair Mbak Amel. Masya Allah presentasinya. Tadi kita udah mulai tahu gitu ya, dari strong way-nya itu. Kenapa kita harus mengelola keuangan. Terus sampai dengan bagaimana pembagian atau porsi-porsinya berdasarkan fikih dururiyatnya atau aulawiyatnya, mana yang harus kita dahulukan, kita keluarkan dalam hal pengelolaan keuangan. Ya Allah, alhamdulillah. Afwan Mbak, karena ini mohon maaf sekali, saya sambil pakai HP, jadi saya coba bacakan pertanyaannya. Sudah ada banyak sekali yang masuk, tapi izin off time dulu ya, karena harus sambil buka chatnya dulu. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Baik, sudah ada masuk. Yang pertama dari Mbak Karen. Inilah. Oh ya, sebelumnya tadi, Afwan Mbak Mel, tadi ada beberapa yang japri direct message ke saya. Mau minta izin kalau misalkan di-share materinya bagaimana, boleh atau tidak? Oh iya, boleh Mbak. Nanti saya kasih ke panitia ya, yang kemarin hubungin ya. Iya, alhamdulillah, baik. Jazakallah khair Mbak. Baik. Ini pertanyaannya, yang pertama, izin bertanya bagaimana cara mengelola gaji agar terbeli rumah secara cash. Dari gaji berapa yang ideal untuk ditabung? Ya Allah, ini beli rumah tapi secara cash.
gitu. Bagaimana proporsinya? Baik, tafadhol, Mbak. Oke, Masya Allah ini pertanyaannya bagus sekali ya, karena banyak sekali orang yang zaman sekarang itu bahkan saya beberapa kali selalu di ini ya sama keluarga besar gitu ya atau tetangga, kok masih belum punya rumah, kok masih belum beli rumah gitu ya, kan tinggal ini aja daripada ngontrak, mending nyicil aja gitu di KPR bank gitu kan sama aja nanti itu buat bayar dan segala macamnya. Nah ini banyak sekali pasti ya saat-saat ini orang-orang yang ibaratnya ngomong hal itu ya ke kita gitu ya, apalagi kalau misalnya kita keluarga muda belum punya rumah dan segala macam. Padahal balik lagi kalau kita punya value tadi, misalnya tadi ibu yang nanya ya, Mbak siapa? Yang nanya Dari gitu ya, Mbak Karen. Ya. Mbak Karen misalnya dari Mbak Karen atau misalnya saya punya value-nya saya nggak mau berhutang, saya mau beli rumahnya cash. Oke. Kalau mau beli rumahnya cash itu sebenarnya make sense nggak? Sangat make sense. Asalkan kita tuh punya rencana ya Mbak ya. Jadi nggak hanya sekedar oke saya mau beli rumah cash, tapi kita nggak punya rencana gitu. Nah, ini penting sekali kita menyusun strategi rencana keuangan. Ini misalnya kita tulis nih tujuan keuangan kita untuk apa. Yang pasti yang pertama kita harus ini dulu ya, cash flow kita tuh harus atur dulu ya tadi yang pertama ya. Setelah kita bisa ngatur cash flow, kita kira-kira sebulan itu bisa menyisihkan berapa. Kira-kira dari bonus-bonus misalnya selama setahun kita tuh bisa menyisihkan berapa untuk bisa punya rumah ini. Rumah ini sebenarnya ya, rumah ini sebenarnya kita kalau sebagai seorang muslim itu juga sebagai salah satu tempat ibadah juga ke kita gitu ya. Jadi kita memiliki rumah itu juga bisa menjadi ibadah ketika rumah yang kita pakai itu dipakai untuk beribadah kepada Allah. Dan ada salah satu cerita gitu ya bahwa dulu ya di salah satu cerita gitu di hadis Rasulullah bahwa di hadis Rasulullah itu dikatakan bahwa nanti ketika kita punya anak, misalnya anaknya laki-laki dan perempuan, maka ketika balik itu mereka harus pisah kamar. Nah, kalau udah pisah kamar, berarti sebenarnya kita tuh punya rumah, minimal tuh berapa kamarnya? 3 kan? Jadi 1 untuk orang tuanya, 1 untuk anak laki-laki kita, 1 untuk anak perempuan kita. Nah, untuk punya rumah minimal 3 kamar itu sebenarnya nggak murah, apalagi tinggalnya di daerah Jakarta, Depok, dan pinggiran-pinggiran Jakarta lainnya. Nah, penting makanya sebenarnya dari tadi, kita udah punya value-nya, kita nggak mau ngutang, strong why-nya kita udah punya nih, kita mau ibaratnya punya rumahnya yang juga beribadah pada Allah, dan tentunya selanjutnya adalah kita menyusun nih strategi keuangannya. Jadi kita tulis dulu tujuan keuangannya misalnya punya rumah. Durasinya kapan? Kira-kira kita mau punya rumah. Oke, kita belum tahu misalnya durasinya kita skip dulu ya, kita harus tahu dulu nanti uang yang kita bisa sisihkan berapa. Atau biaya rumahnya dulu deh. Biaya rumahnya berapa? Oke, kalau di pinggiran Jakarta itu kisaran 800-900 juta mungkin bisa ya kalau di pinggiran Jakarta. Kalau di Jakartaan atau Jakarta Selatan itu udah di atas 1 M. Let's say saya mau di pinggiran Jakarta boleh lah. Kalau misalnya di Depok itu boleh. Kisaran berapa ya? 800 atau 900 juta? Oke, 800 juta. Nah, dari 800 juta kita harus lihat nih, kira-kira selama 1 tahun suami istri itu bisa menyisihkan berapa. Nah, bisa menyisihkan setiap bulannya misalnya suami dan istri bisa menyisihkan 3 juta. Dari bonus tahunannya, misalnya ya, kalau misalnya istri jadi BUMN, pasti udah ada bonus tahunan kan ya. Itu bisa disisihkan berapa? Dari at least kalau nggak ada bonus tahunan, misalnya THR ya, THR udah pasti di mana-mana udah dapat gitu ya, setidaknya 1 kali gaji. Itu bisa disisihkan berapa? Nah, kita harus tahu itu semuanya. Ibaratnya kita harus punya hitungan sendiri nih, sebenarnya kita setiap tahunnya itu mampu berapa disisihkannya untuk khusus pembelian rumah ini. Oke, dari setiap bulan mampunya 3 juta, setiap tahunnya misalnya kayak gini 6 juta. Nah, itu kita bisa hitung kira-kira setiap tahun totalnya yang bisa itu 3 kali 12, 36, tambah 60 berarti 96 juta. Nah, kita harus investasikan di mana nih supaya nanti kita bisa dapetin 800 juta di tahun kesekian. Oke, saya coba investasi misalnya di reksadana tertentu, reksadana pendapatan tetap atau sukuk gitu ya. Atau kalau misalnya kita punya ilmunya ke saham, ya nggak semuanya juga ya, misalnya 50%-nya ke saham gitu ya. Nah, itu silahkan otak-atik sendiri di situ. Itu sebenarnya ada perhitungannya dan sebenarnya nggak akan cukup sih sebenarnya waktunya kalau dijelaskan. Tapi intinya sebenarnya seperti itu ya, Mbak ya. Jadi kita punya jadi kalau tadi kan pertanyaan dari Mbak Karen, coba dulu. Itu adalah agar terbeli itu gaji yang ideal untuk ditabung. Nggak ada gaji yang ideal untuk ditabung. Jadi balik lagi ke masing-masing. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya pemasukan kita berapa.
setiap bulan bisa menyisihkan berapa, setiap tahun menyisihkan berapa. Setelah itu kita coba investasikan itu di suatu tempat investasi yang syariah, tentunya sesuai syariah. Tadi contohnya reksadana misalnya. Nah, setelah itu oke, setelah dihitung-hitung, tiap tahun kita bisa menyisihkan, let's say misalnya 100 jutaan gitu ya. Tadi kan 96, kita bulatkan 100 juta setiap tahunnya. Dari 100 juta misalnya setiap tahunnya, kita kalau misalnya ditabung biasa, itu kan 8 tahun kemudian untuk dapetin 800 juta. Tapi kalau kita diinvestasikan, itu sebenarnya bisa nge-cut 8 tahun itu bisa menjadi 6 tahun aja atau bisa 7 tahun aja dengan kita mencoba investasi di misalnya reksadana lah, reksadana pendapatan tetap syariah gitu yang kira-kira dapatkan return 7% setiap tahun. Atau misalnya kalau misalnya itu belum ngerti, kita ke sukuk pemerintah. Sukuk pemerintah ini juga sangat resiko rendah ya. Sukuk pemerintah itu bisa kisaran 5%-an setiap tahunnya. Itu mungkin bisa kekat beberapa bulan atau setahun gitu ya dari untuk dapetin 800 juta tadi. Gitu sih Mbak dari aku. Ya, Allah, alhamdulillah semoga terjawab. Mungkin biar nyambung aja ya. Berarti kalau misalkan porsinya tadi bebas aja sebagaimana kemampuan keuangan kita, dan pastinya kalau nggak ada cicilan, porsi untuk menabungnya atau untuk investasinya bisa lebih besar gitu ya Mbak Amel ya? Iya, betul sekali. Jadi kayak kita harus tahu dulu nih untuk cash flow di pertama, kebutuhan bulanan kita sebenarnya untuk makan, untuk transportasi, untuk sifatnya yang wajib-wajib itu berapa. Terus setelah itu kalau udah punya anak, SPP anak dan segala macam itu untuk berapa. Nanti baru kita tahu kan yang bisa disisihkan selama sebulan itu berapa, seperti itu. Iya. Mungkin masih nyambung sama pertanyaannya Mbak Karen tadi. Kalau misalkan udah janjian nih dengan suami untuk mulai nabung atau ambil cicilan rumah gitu. Tapi qadarullahnya di tengah jalan, mungkin salah satu dari suaminya atau istrinya penghasilan yang masuk ini agak seret gitu Mbak. Nah itu gimana cara mensiasatinya? Oke, jadi awalnya misalnya bisa nabung tiap bulan 4 juta gitu ya misalnya. Nah, tiba-tiba di tengah jalan gitu ya salah satu pasangannya, entah itu istrinya atau suaminya, mungkin pekerja bisnisnya terganggu. Kalau karyawan biasanya kan tetap ya. Kalau karyawan maksudnya gajinya tetap ya, misalnya bisnisnya terganggu segala macam sehingga yang bisa ditabung itu dari yang awalnya 4 juta cuma 3 juta gitu ya. Nah, kalau dari saya sih sebenarnya kalau dalam cash flow management itu solusinya 2 ya, Mbak ya. Yang pertama kita cari pengeluaran kita yang bisa dipangkas. Apa aja yang bisa dipangkas? Rata-rata yang bisa dipangkas ini sifatnya yang keinginan atau lifestyle. Nah, kalau itu bisa dipangkas, kita pangkas, tambahkan ke top up ke tadi tabungan pengen punya rumah, beli rumah gitu misalnya. Kalau misalnya Mbak udah nggak bisa dipangkas lagi, ini saya udah masak rumah di full, nggak pernah nge-GoFood, nggak pernah nge-GrabFood misalnya kayak gitu ya. Nah, yang kedua ini kita yang penting juga bahwa kita bisa nambah source of income atau tambah sumber pendapatan kita dengan misalnya kita coba jualan online atau misalnya kita jualan-jualan sesuatu gitu ya. Jadi ada 2 tadi. Kita yang pertama lihat lagi arus kas keluar kita, ada nggak pengeluaran yang bisa dipangkas, pangkas pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya keinginan. Kalau emang udah nggak bisa dipangkas lagi, kita tambah sumber income kita kayak gitu, Mbak Launa. Ya, baik. Insya Allah bisa menjawab juga ya teman-teman yang tadi sempat menanyakan itu tadi. Patokannya di 2 itu ya. Kalau kita nggak pangkas outcome-nya, kita yang tambah sumber income-nya. Nah, ini berkaitan sama tadi untuk cash flow keuangannya. Kalau misalkan ada orang yang berhutang ke kita, nah itu kita baiknya ambilkan dari dana mana ya? Apakah dana darurat atau dana tabungannya kita sendiri atau seperti apa Mbak Mel? Oke, kalau ada orang yang mau berhutang sama kita. Jadi sebenarnya aku mau ngasih ini dulu ya, highlight di awal ya. Jadi orang sebenarnya dalam Islam itu memberi hutang kepada orang lain itu sebenarnya pahalanya lebih besar daripada sedekah ya ibu-ibu sekalian. Jadi kalau sedekah itu kan memang kita niatnya bersedekah, ibaratnya orang yang kita kasih ini belum tentu butuh, tapi sedangkan orang yang berhutang itu dia orang yang memang benar-benar butuh dan dia itu ibaratnya mengenyampingkan harga dirinya dan akhirnya minta hutang lah ibaratnya kita. Makanya dalam Islam sendiri pahala kita memberikan hutang itu sebenarnya lebih besar dibandingkan orang yang bersedekah itu sendiri. Ya walaupun bersedekah tentu juga pahalanya, bahkan bersedekah dalam Al-Quran itu
pahalanya kan Masya Allah ya, seperti nanti tumbuh 7, dari 7 tangkainya tumbuh lagi 10 dan segala macamnya. Tapi kalau dalam memberikan hutang ini, ketika misalnya orang yang dihutangi itu nggak sanggup bayar, terus minta untuk kelonggaran waktu yang awalnya janji tanggal 1, terus minta kelonggaran bisa bayar tanggal 10 atau tanggal 15. Nah, dari tanggal 1 ke tanggal 15, ketika kita memberi kelonggaran hutang itu ya tadi, memberikan kelonggaran tenggat waktu, itu kita mendapatkan setiap harinya itu pahala kita bersedekah loh kepada orang itu tanpa kita mengeluarkan uang. Masya Allah sebenarnya. Dan banyak sekali lah kalau kita bahas hutang piutang, mungkin lain kali kita bisa bahas. Nah, terkait bagaimana kita mengalokasikan pinjaman ini ya, jadi kalau kita meminjamkan uang kepada orang lain, kalau dalam Islam itu namanya qardul hasan, itu pinjaman kebaikan. Tidak boleh ada kembalian, tidak boleh ada kelebihan, kalau ada kelebihan namanya riba. Tidak boleh ada kelebihan yang diperjanjikan di awal, itu namanya riba gitu ya. Nah, kita alokasikan dari mana? Kalau memang kita mau bikin pos khusus untuk qardul hasan ini, boleh Mbak. Jadi tiap bulan misalnya kita bikin aja 5% itu. Let's say misalnya kita bikin 5% khusus sedekah. 5% itu kita khusus alokasikan untuk qardul hasan, pinjaman untuk kebaikan gitu ya. Nah, itu simpan aja, kan belum tentu tiap bulan ada orang mau minjem. Sampai akhirnya misalnya ada keluarga kita yang mau pinjam karena misalnya keluarganya kecelakaan dan segala macam, mau pinjam 1 juta, bisa ambil dari situ. Boleh nggak pakai dana darurat? Dana darurat sebenarnya boleh-boleh aja, asalkan gini, kalau misalnya orang mau ngutang pakai dana darurat, kita harus tahu orang yang berhutang kepada kita itu memiliki itikat baik untuk membayar. Kita harus tahu jangka waktu dia membayar kapan. Kalau masih jangka waktunya pendek gitu ya, misalnya kurang dari setahun dia mau janji bayar, itu masih boleh pakai dana darurat kita. Dan kita juga kalau mau ngasih hutang ke orang, itu juga harus pastikan dia itu kebutuhannya benar-benar butuh. Jadi jangan kita ngasih pinjam ke orang, ya emang pahalanya tinggi sih untuk ngasih hutang ke orang, tapi kalau orangnya mau berhutang itu untuk suatu sifatnya yang lifestyle gitu ya, atau mau liburan ke Bali terus ngutang ke kita, ya itu kan sudah tidak bijak ya berhutangnya, itu juga harus hati-hati. Jadi pastikan kita memberi hutang ke orang itu dalam kondisi dia benar-benar butuh gitu ya. Jadi boleh kita alokasikan khusus sendiri. Jadi saya ada teman nih, dia memang teman saya ini memang khusus sekali setiap bulannya itu punya anggaran, punya pos itu untuk qardul hasan. Jadi untuk pinjaman kebaikan kepada masyarakat atau kepada keluarganya. Jadi memang khusus 10% misalnya tiap bulannya itu dari 10 juta, misalnya ya 10% dari 10 juta mungkin kegedean 500.000 tiap bulannya itu khusus dialokasikan untuk qardul hasan. Nah, itu teman saya bisa seperti itu gitu ya. Atau kalau misalnya kita nggak bisa, ya udah kita bisa pakai dana darurat kita, atau apa namanya, atau ya ambilkan dari sisihkan dari bulan itu gitu. Yang pasti sebenarnya kalau saya sih untuk ngambil ke misalnya tadi ya, untuk ngambil ke tabungan pendidikan anak itu sebenarnya kurang bijak ya untuk berhutangnya ini. Kecuali memang hutangnya misalnya dari orang tua memang udah sangat urgent banget. Nah, itu boleh dipertimbangkan nanti bersama keluarga seperti itu. Simut ya, Mbak Launa. Insya Allah semoga terjawab rekan-rekan yang bertanya. Terus tadi ada yang DM juga Mbak, nanyakan sudah unmute, udah terdengar? Halo, sudah terdengar Mbak suara saya? Iya udah Mbak. Oh iya. Ya tadi ada yang DM juga meneruskan, berarti kalau kita meminjamkan orang termasuk mengalokasikan keuangan kita untuk dialokasi akhirat atau seperti apa? Oh, kalau kita mau ini ya, apa sih namanya, kita bikin alokasi khusus qardul hasan ya. Iya bisa, seperti itu tadi ya. Maksudnya untuk qardul hasan ini tadi kalau kita pelajari lagi banyak sekali fikih hutang piutang itu, kalau kita meminjamkan itu tadi ya pahalanya itu bisa lebih besar dibandingkan sedekah. Terus kita bisa mendapatkan pahala sedekah setiap saatnya ketika kita memberikan tenggat waktu. Ya itu juga termasuk salah satu ini juga salah satu investasi akhirat kita gitu ya. Jadi ya ibaratnya kalau dari saya sih sebenarnya alokasinya sama aja ya, alokasi sedekah, alokasi qardul hasan itu bisa disatukan sebenarnya. Tapi kadang kan kalau misalnya kita nih udah alokasikan tiap bulan sedekah misalnya 500.000, itu kan udah dikeluarkan duluan, sehingga ketika tengah bulan ada orang mau pinjam udah habis alokasi untuk itu gitu kan. Nah, jadi bisa kita
bikin sendiri, atau misalnya kita tadi ya ngambil dari dana darurat dan segala macamnya. Tapi insya Allah itu kalau kita memang benar-benar niatnya ya memberikan hutang kebaikan kepada orang tanpa mengharapkan ada imbalan, memang untuk membantu, insya Allah itu menjadikan pahala kebaikan juga. Dan itu pahalanya juga dalam hadis Rasulullah itu pahalanya juga banyak sekali gitu ya. Satu lagi aku mau nambahin, Mbak. Untuk teman-teman yang juga mungkin sandwich generation nih, untuk yang setiap bulannya misalnya mengirim kepada orang tua. Nah, itu juga sebenarnya pahalanya itu pahala sedekah ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu sebenarnya pahala sedekah itu tingkatan yang paling dekat gitu ya, tingkatan yang ibaratnya yang wajib untuk disedekahi lebih awal itu adalah keluarga terdekat kita. Jadi kalau misalnya nih tiap bulan kita mengirim orang tua, itu udah terhitung sedekah sebenarnya buat kita gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya teman-teman menjadi sandwich generation ya kita bersyukur lah, ibaratnya kita udah bersedekah, itu sedekahnya udah di tingkatan pertama karena kita bersedekahnya kepada keluarga terdekat kita, seperti itu. Oke, itu tadi ya berarti highlight-nya itu memang kita meniatkannya untuk bersedekah ya. Kalau memang dari awal berhutang, dari kita yang pemberinya juga ada kewajiban untuk menagihkan. Nanti kasihan juga saudara Ya, muslim kita ya. benar, itu juga penting tuh. Jadi kalau kita berhutang itu bedakan juga kita ngasih ke orang. Kalau kita berhutang itu ada kewajiban kita untuk menagih di jangka waktu yang sudah ditentukan. Misalnya nanti janjinya tanggal 1 Januari 2022, 1 Januari kita tagih gitu hutangnya. Kenapa? Jadi kalau teman saya yang tadi bikin pos khusus Qardul Hasan itu memang diputar uangnya untuk pinjaman yang lainnya. Jadi ketika takutnya ibaratnya pas udah di bulan Januari ada orang lain mau pinjam, malah pinjamannya itu macet di satu orang yang nggak mau bayar gitu kan. Ya, itu juga kan menjadi apa namanya nggak baik juga gitu kan. Jadi penting sekali untuk kalau kita memberi hutang itu kita catat juga dan kita ingatkan di tanggal-tanggal yang memang dia sudah berjanji untuk membayar gitu. Kalau misalnya tidak mampu gitu ya, ya udah janjinya kapan kita berikan tenggat waktu. Dan itu ketika memberikan tenggat waktu juga ini ya pahala yang besar gitu buat kita. Itu Mbak Launa. Iya. Baik, mungkin ini yang terakhir tentang berhutang ya. Mungkin nanti kalau banyak banget pertanyaan tentang berhutang, insya Allah boleh ya Mbak Mel kita buat sesi khusus gitu Utang tentang piutang ya. iya utang piutang. Insya Allah ini banyak banget yang bertanya ataupun di Zoom atau juga Japri. Yang terakhir tentang berhutang, bagaimana jika kita meminjamkan seseorang dengan tujuan agar yang bersangkutan ini terlepas dari pinjaman riba di bank, tapi pinjaman di bank itu untuk kredit mobil. Nah, itu seperti apa Mbak? Oke. Jadi kita mau minjemin ke orang supaya dia terlepas dari riba. Nah, kita juga harus tahu nih orangnya mau minjem kita apa, ibaratnya gini. Orang itu kredit riba itu kan memang yang pertama bisa jadi tidak tahu, atau bisa jadi yang kedua itu kayak mengabaikan gitu ya, mengabaikan itu riba gitu ya. Udah, yang penting saya punya mobilnya dulu gitu. Nah, ketika ada orang yang misalnya datang ke kita, saya mau melunasin hutang riba, saya sudah bertaubat gitu ya, saya sudah bertaubat, saya sudah apa namanya, nggak ada tabungan lagi, saya total hutang saya yang masih ada di bank itu misalnya 90 juta, tabungan saya masih ada 20 juta gitu. Jadi saya butuh berapa 70 juta lagi. Dan saya mau ini ibaratnya meminjam pinjaman kebaikan ke kita gitu ya untuk melunasi hutang riba itu. Nah, sebenarnya ini juga sangat baik ya kalau dia sudah mengatakan bahwa dia ibaratnya sudah bertaubat dari hutang riba itu, ya udah kita sebenarnya kalau punya anggarannya, kalau kita punya uang untuk membantu ya sebenarnya sangat baik ya untuk membantu. Tapi lagi-lagi kita harus pastikan pertama ya tadi orangnya memang sudah bertobat, yang kedua nanti kalaupun kita memberikan pinjaman itu langsung kita bisa antarkan ke banknya, jadi nggak ditransfer ke orangnya, takutnya orangnya nanti dipakai buat hal yang lain, ibaratnya malah dipakai bukan untuk bayar hutang, malah dipakai untuk hal yang lain gitu ya. Nah, yang ketiga, kita juga harus diskusikan ya bersama pasangan kita, apakah kita memang sanggup untuk memberikan hutang kepada orang dengan nominal yang cukup besar. Let's say tadi contohnya 70 juta gitu. Misalnya oke, kita sanggup, kita bisa pakai anggaran yang ini, ya udah nggak apa-apa. Nanti silahkan ke orang yang berhutang itu kita bikin janji. Jadi tiap bulan dia punya penghasilan berapa, nyicil berapa. Karena kan rata-rata mereka itu pinjam ke bank karena nggak bisa beli cash kan, karena biasanya bisanya itu nyicil gitu ya tiap bulannya gitu ya. Nah, dengan nyicil tiap bulannya itu bisa nyicil berapa ke kita gitu dan bisa dilunasin ke tahun keberapa.
Seperti itu. Jadi harus jelas. Nah, kalau misal dalam Islam itu kan harus dicatat dan harus ada saksinya minimal 2 orang. Nah, jadi itu juga harus diperhatikan juga sih. Jadi hal-hal tadi ya, hal-hal yang sifatnya mungkin kita mikirnya administratif, tapi sebenarnya dalam Al-Quran itu juga sudah diatur seperti itu, Mbak Launa. Ya, alhamdulillah. Insya Allah kita cukupkan dulu untuk yang pertanyaan tentang berhutang. Ini mohon maaf, kita belum bisa buka pertanyaan secara langsung, nggak apa-apa ya, nanti insya Allah kita minta izin, mohon berkenan waktunya Mbak Amel untuk kita bisa sharing lagi, bisa belajar lagi, kita Ya, buatkan mungkin kurikulum, kalian buat kurikulum belajar keuangan syariah gitu mungkin ya Mbak. Masya Allah, boleh Mbak. Ya, insya Allah. Baik, ini pertanyaan terakhir tentang bagaimana cara kita harus memilih jenis investasi seperti apa untuk penyimpanan dana darurat. Atau jenis investasi apa yang harus kita pilih? Oh, ya. Untuk dana darurat ini, jadi tadi kan dana darurat itu dari sisi apa istilahnya definisinya adalah uang yang kita siapkan untuk kondisi darurat ya. Jadi memang dipakai untuk kondisi darurat. Namanya kondisi darurat, kita tuh tidak tahu kapan akan terjadi. Bisa jadi besok, bisa jadi tahun depan, bisa jadi 7 tahun lagi, bisa jadi tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau dana darurat itu disimpan di mana? Kita harus simpan di suatu instrumen investasi yang liquid atau gampang dicairkan dengan resiko yang sangat rendah. Contohnya biasanya tabungan, dan kalau saya sih biasanya menyarankan itu reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini di dalamnya isinya adalah deposito bank syariah, ini yang syariah ya, dan juga sukuk yang jangka waktunya adalah kurang dari 1 tahun. Jadi boleh dicoba reksadana pasar uang syariah. Jadi misalnya kita dana darurat kita 30 juta misalnya ya, let's say 3 sampai 6 kalinya 30 juta. Kita bisa simpan 15 juta, simpan sendiri di tabungan terpisah yang tidak bersama dengan tabungan ada rekening operasional, dan 15 jutanya kita taruh di reksadana pasar uang syariah. Nah, itu boleh. Seperti itu ya. Dan dana darurat ini harus dikeluarkan benar-benar dalam kondisi darurat. Gampangnya gini, darurat kan tiap orang beda-beda ya, Mbak. Iya, benar beda-beda. Dana darurat ini bedanya sama tabungan adalah kalau tabungan kita ngeluarin itu untuk suatu hal yang tujuan keuangan. Untuk hal yang kalau kita ngeluarin itu tabungan, kita happy. Misalnya gimana? Kita mau ibadah umroh, kan ngambil dari tabungan umroh. Kita mau haji, mau beli rumah, itu kan suatu hal yang sifatnya happy. Tapi kalau kita harus ngeluarin duit kan sifatnya kita nggak happy ngeluarinnya. Contohnya apa? AC rusak, motor buat kerja tiba-tiba rusak. Misalnya kemarin kena COVID harus PCR dan nggak ditanggung sama kantor. Nah itu kan kita nggak happy. Siapa yang happy ngeluarin buat AC rusak gitu ya, buat kendaraan yang tiba-tiba rusak gitu ya, HP misalnya tiba-tiba rusak kecemplung gitu ya, bukan karena mau ganti iPhone 13 ya, memang benar-benar rusak gitu ya. Nah itu boleh pakai dana darurat. Jadi memang kita akan tahu seberapa daruratnya itu ketika kita mengeluarin uang. Kalau kita ngeluarin uangnya itu dalam kondisi nggak happy, nah itu berarti udah benar ngeluarin dana daruratnya. Kalau kita mau beli HP baru, nah itu berarti bukan darurat itu. Kalau udah mau HP-nya rusak, mau beli HP baru malah seneng gitu ya. Nah itu berarti harusnya nggak ngeluarin dana darurat, nah, seperti itu ya, Mbak Launa. Ya, tapi nanti kalau pilihan investasi itu sebenarnya nanti kita juga bisa dalamin juga itu pilihan-pilihan investasi yang seperti apa nih yang cocok kita pilih sesuai dengan kondisi keuangan kita gitu. Iya, betul Mbak. Jadi memang untuk investasi ini belajarnya juga nggak ini ya, maksudnya panjang gitu ya, nggak ini juga gitu ya, nggak sekali 2 kali gitu. Jadi kalau investasi kan juga tadi banyak macamnya. Even emas itu juga nggak sembarangan loh kita investasi emas gitu. Ada tips and triknya juga. Emas ya, beli emas emang udah sesuai syariat, tapi supaya memaksimalkan keuntungan gitu ya, memaksimalkan potensi investasi, kita investasi emas juga nggak sembarangan. Ada tips and triknya, ada cara-caranya dan segala macamnya gitu. Insya Allah, alhamdulillah. Kayak senang gitu ya, meskipun kadang kita masih ngawang nih, oh ya ternyata mana-mana aja ya yang memang kepunyaan kita atau hartanya kita itu mana aja gitu. Nanti bakal nyambung lagi bagaimana kita mengeluarkannya, termasuk untuk zakat mal juga. Iya, betul sekali zakat mal. Insya Allah nanti semoga ada kesempatan lagi, kita diberi waktu dan kesempatan lagi dari Mbak Amel untuk kita bisa bareng-bareng lagi kita dalemi satu persatu gitu tentang bagaimana pengelolaan keuangan secara syariah gitu, insya Allah ya. Insya Allah Mbak. Alhamdulillah, baik.
Ini sudah masuk pukul 1. Ya Allah, alhamdulillah kita cukupkan kajian kita untuk siang hari ini. Afwan kepada rekan-rekan semua atas keterbatasan dan kekurangan dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga apabila ada pertanyaan yang belum terjawab atau terlewat, mohon dimaafkan. Nanti insya Allah kita insya Allah untuk 2022, kita menerima banyak saran, masukan, dipersilahkan kepada rekan-rekan untuk menyampaikannya. Bisa melalui Instagram DKK PLN Pusat atau di YouTube-nya, atau juga di grup atau japri langsung ke kami juga boleh. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair Mbak Mel. Semoga Allah tambahkan keberkahan atas ilmu dan juga waktu yang sudah disampaikan dengan siang. Ini pada banyak yang japri, banget materinya, nggak boleh nambah. Masya Allah, alhamdulillah, mudahan dan kelapangan. Kalau kita cukupkan dulu untuk siang hari ini dengan baca istighfar sebanyak-banyaknya dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair kepada rekan-rekan muslimah semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya di akhir tahun dengan agenda target di akhir tahun yang padat. Alhamdulillah bisa bareng-bareng lagi. Insya Allah kita berjumpa lagi di pekan depan. Kita masih akan ada kajian sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 insya Allah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Jazakallah khair Mbak Mel. Terima kasih banyak. Jazakallah ya. Nelly. Terima Kami kasih mohon pamit semuanya. undur diri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.